I got so much motherfucking design on right now. Dirty town, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diatul Maulidah Elsa dari jurusan Teknik Informatika Program Studi D4 Sistem Informasi Kota Cerdas kelas 1A. Nomor induk mahasiswa 2307003. Di sini saya akan menjelaskan konfigurasi routing statik dengan 5 router menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, sebelumnya yang belum punya aplikasinya install terlebih dahulu. Ini kita buka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Kita tunggu terlebih dahulu. Ya, nanti tampilannya akan seperti ini. Kita akan menggunakan 5 router dan masing-masing routernya itu memiliki 3 PC atau laptop. Sekarang kita cari dulu PT routernya. Kita tambahkan PT routernya 5. Dirapikan terlebih dahulu ya. Oke, setelah PT routernya sudah diaplikasikan 5, kita menggunakan PT switch juga. Switch atau bisa dibilang switch PT seperti ini. Kita aplikasikan 5 juga. Kalau sudah, kita langsung aplikasikan PC-nya masing-masing 3 dalam satu router. Kalian bisa juga menggunakan laptop, bisa dimix juga, tidak apa-apa. Oke, saya percepat terlebih dahulu. Kita rapihkan terlebih dahulu isinya biar terlihat rapih. Jika sudah diaplikasikan semua dan sudah rapi, kita aplikasikan juga kabel untuk dari router ke router menggunakan kabel yang warna merah seperti ini, yaitu kabel serial DCI. Kita klik router 1, klik serial 2/0 ke router 1 2/0, lalu kita tambahkan lagi kabelnya router 3/0, router kedua 2/0. Kita ambil lagi kabelnya, yaitu router 2 ke router 3 2/0, 3/0 dan 2/0. Kalau sudah teraplikasikan, jangan lupa kita pakai. Kita sambungkan juga dari router ke switch menggunakan kabel stake, yaitu fase Ethernet 0 ke 0/1. Itu lanjut seperti ini dalam videonya. Router 2 0/0, switchnya 0/1. Kita aplikasikan semua masing-masing dari router ke switchnya. Kita lanjut menggabungkan switch ke PC menggunakan kabel strike-nya juga. Kita klik PC, fase Ethernet 1/1, PC satunya fase Ethernet 0, lanjut 2/1, fase Ethernet 0, kabel strike semua ya untuk mengaplikasikan dari switch ke PC. Fase Ethernet 1/1, fase Ethernet 0, lalu fase Ethernet 2/1, fase Ethernet 0. Jadi gunanya kabel strike ini untuk menghubungkan setiap PC ke PC atau PC ke router untuk mengirimkan surat atau mengirimkan pesan seperti itu. Kita selesaikan sampai selesai fase Ethernet 0, yaitu terus ke
ke switch PC3 Ethernet 2/1 flash Ethernet 0. Nah, jika nanti ini sudah semuanya tersambung menggunakan kabelnya, kita akan memasukkan IP address dari masing-masing PC dan IP router. Oke, kita masukkan terlebih dahulu ya. Ini kalian bisa masukkan IP addressnya bebas dari PC 0 sampai dengan PC 14. Kita tulis menggunakan ini. Itu IP PC 0.192.168.1.2. Lanjut ke PC 1 192.168.1.3. Lanjut ini ke PC 2 yaitu 192.168.1. Ini hasilnya 1.4 ya. Ini ada kesalahan dari sininya, kesalahan penulisan dari saya. Oke, kita percepat saja untuk penulisan masing-masing IP dari PC-nya. Oke, jadi seperti ini. Lalu kita masukkan IP ke dalam PC-nya. Klik PC 0, klik desktop, lalu klik IP configuration. Di IP address-nya kita klik yang sudah ada tulisan di bawah PC 0 yaitu 192.168.1.2. Kita tab, kita yang IP gateway-nya ini 192.168.1.1. Ini saya sudah tuliskan. Kita akan tuliskan ulang. 192.168.1.1. Oke, kita X. Kita lanjut ke IP PC 1 yaitu desktop. Terus kita isi lagi di bawah yang tulisan angka di bawah PC 1. Kita isi di sini. Kalau udah, langsung kita tab. Terus kita isi IP gateway-nya sama kayak yang PC 0. Kalau yang satu router 0 itu IP gateway-nya sama. Dan IP lain juga. Lanjut ke PC 2. Desktop, IP configuration, masukkan IP address-nya yang di bawah PC 2. 168.1.4. Tab. Lanjut ke IP gateway 192.168.1.1. Kita lanjut ke PC 3 desktop. Terus klik IP configuration, IP address-nya dimasukkan yang tulisan di bawah PC 3 ini 192.168.2.2. tab, ini subnet mask-nya. Lalu ini IP gateway-nya 192.168.2. Sebentar. .2.1. Kalau router 1 dari PC 3 sampai PC 5 itu menggunakan IP gateway-nya 192.168.2.1. Ya, langsung lanjut 168.2.3. Kita tab, ini subnet mask-nya. Masukkan lagi IP gateway-nya yang sama seperti PC 3. Lanjut ke PC 5 desktop, IP configuration, masukkan IP-nya 192.168.2.1.
titik 2 titik 4. Ya, kita masukkan lagi IP gateway-nya sama seperti tadi. Kita masuk ke router 2 yaitu PC6 desktop, IP configuration, masukkan IP address-nya 192.168.3.1. Titik 2. Kita tab, lalu kita masukkan IP gateway-nya ini berbeda yaitu 192.168.3.1. Nah, jadi dari PC 6 ke PC 8 itu IP gateway-nya sama karena mereka satu router. Kita isi IP address-nya 168.3.3. Tab, subnet mask-nya keluar, lalu kita masukkan IP gateway-nya. Sama seperti PC 6. Lanjut ke PC 8. Maaf, ini ada kesalahan 3.1. Sekarang kita lanjut ke PC 8 yaitu desktop. Klik, masukkan IP address-nya 192.168.3.4. Tab, keluar subnet mask-nya. Masukkan lagi IP gateway-nya. Titik 3.1. Nanti penulisannya boleh IP-nya sama seperti ini atau kalian tentuin IP sendiri juga tidak apa-apa. Di IP gateway ini 4.1 ya, dari router 3, yaitu dari PC 9 ke PC 11. 168.4.3 subnet mask. Masukkan IP gateway-nya 192.168.4.1. Ini sama ya dari PC 9 sampai PC 11 IP gateway-nya. Tab, subnet mask-nya keluar, kita masukkan IP gateway-nya lagi. 192.168.4.4. Maaf, salah, ini bukan 4.4, itu 4.1. Maaf, ada kesalahan. Lanjut ke PC 12 dari router 4. Masukkan IP address-nya 192.168.5.2. Tab, keluar subnet mask, masukkan IP gateway. IP gateway dari router 12 sampai router 14. IP gateway dari PC 12 sampai PC 14 itu sama karena mereka satu naungan ke router 4. Langsung lanjut masukkan IP-nya. Tab, masukkan IP gateway-nya 192.168.5.1 sama dengan PC 12. Masukkan ke PC 14 IP address-nya 192.168.5.4. Tab, subnet mask-nya, lalu IP gateway 192.168.5.1. Ya, ini masing-masing IP-nya sudah terisi semua.
Kita lanjut untuk mengisi IP routernya. Kita klik router, klik CLI. Kalau ini tandanya no, klik no. Terus ketik, kalau router seperti ini kita ketik enable, enter, terus configure terminal, atau bisa dengan cara singkat yaitu config T. Enter, lalu masukkan interface, fast Ethernet, nol slash nol. Enter, kita masukkan lagi IP addressnya 192.168.1.1. Subnet masknya kita masukkan 255.255.255.0. Enter, kita klik no shutdown, kita ketik no shutdown. Enter, kita exitkan, kita X. Kita lanjut ke router 1 CLI. Seperti biasa, ketik no, enter lagi. Kalau router kita kliknya enable, enter, klik config atau configure terminal. Terus kita enter, lalu kita masukkan lagi interface, fast Ethernet, no slash no. Kita enterkan lagi IP address 192.168.2.1. Subnet masknya kita masukkan 255.255.255.0. Kita enter, kita klik lagi, ketik lagi. Nah, lanjut ketik no shutdown. Kita enter lagi, lalu kita exit. Kita enter, kita X kan. Lanjut ke router 2 CLI, kita ketik lagi no, enter, kita klik enable. Intinya jika klikan tulisan di sini router, kalian akan kliknya enable. Lanjut enter, config terminal, enter lagi. Kita masukkan interface, fast Ethernet, maaf typo. Ini intinya kalian tidak boleh typo. Jika ada satu huruf yang salah nanti akan invalid. 0/0, kita enterkan lagi. Tuh, ini ada yang typo. Ini fast Ethernet 0/0. Enter, lalu kita klik lagi IP addressnya. Intinya untuk penulisan kata atau hurufnya diperhatikan lagi ya. IP addressnya 192.168.3.1. Masukkan subnet masknya 255.255.255. Ini kenapa IP addressnya 3.1, yaitu karena ini di router 2 IP gateway-nya itu 2.1. Oke, kita lanjut. Kita exitkan.
Kita lanjut ke router 3. Klik CLI, lanjut seperti tadi, klik no, enter lagi, enable, klik configure terminal. Masukkan interface, face Ethernet 0/0, enter. IP addressnya seperti biasa, IP dari IP gateway tadi, dari IP gateway di dalam routernya, dalam PC-PC yang menaungi ke router. Ini router 3 itu masing-masing PC-nya memiliki IP gateway 4.1. Dapat masnya, masukkan, enter, lalu kita no shutdown kan, supaya gunanya kita langsung masukkan klik no shutdown ini supaya kabel yang dari router ke switch PC ini merah akan berubah menjadi hijau orange seperti ini. Kita exit kan. Now enable, configure terminal. Interface, face Ethernet 0/0. IP addressnya 192.168.5.1. Subnet masnya kita masukkan, enter, no shutdown kan, enter, kita exit kan, X. Cara untuk melihat serial berapanya, kita panahnya kita arahkan ke kabel router menuju router, akan keluar seperti ini serial-serialnya. Lalu kita sekarang akan ketik IP untuk konfigurasi routernya. Ini untuk router 1 seperti ini IP-nya. Jangan lupa kita ketik juga serial 2/0. Kita percepat saja. Ini kita rapihkan terlebih dahulu supaya tidak membuat bingung untuk mengetikkan IP-nya nanti. Lanjut kita ketik untuk router 1 ini 192.168.7.2 serial 2/0. Nanti untuk menempatkan serialnya kalian bisa lihat saja di tanda panahnya, arahkan ke kabel antara router ke router, nanti akan keluar serialnya. Gunanya untuk penulisan ini supaya kalian nanti lebih mengingat atau lebih mudah untuk menuliskan IP-nya seperti itu. Kita percepat ya. Lanjut untuk memasukkan IP serialnya. Kita klik router 0, CLI, enter. Kalau router seperti ini kita klik enable. Klik enable, enter. Lalu kita klik configure terminal, atau cara cepatnya config T.
kita enter. Sekarang kita masukkan interface serial 2/0 karena router 0 ini memiliki serialnya 2/0. Oke, kita lanjut enter. Masukkan IP address-nya. IP address-nya yaitu yang sudah saya tulis di atas router 0, yaitu 192.168.7.1. Lanjut masukkan subnet mask-nya 255.255.255. Maaf, ini invalid karena saya lupa untuk masukkan titik nolnya. Kita ulang lagi. IP address 192.168.7.1. Kita masukkan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Enter. Kita masukkan clock rate. Clock rate-nya itu 64.000. Kita enterkan, lalu no shutdown. Kita klik exit, lalu enter, lalu kita X-kan. Kita lanjut ke router 1, klik CLI, lalu kita enterkan. Kalau router seperti ini kita tulis enable, enter, lalu kita tulis configure terminal, atau cara cepatnya kita tulis saja config t. Lalu kita enterkan, kita masukkan, klikkan, ketik interface serial 2/0 karena serial 2/0 ini merupakan dari router 1 menuju router 0. Kita lanjut, enter, masukkan IP address-nya 192.168.7.2. Subnet mask-nya kita masukkan 255.255.255.0. Lanjut enter. Kita ketik no shutdown. Gunanya no shutdown ini untuk menjalankan dari routernya untuk menuju router keberapanya. Kita enter. Kita klik exit. Karena router 1 ini menuju router 0 dan router 2, kita akan konfigurasi dari router 1 menuju router 2-nya. Klik router 1, CLI, lalu kita enterkan saja. Kita ketikkan interface serial 3/0 karena ini dari router 1 untuk menuju router 2. Lalu kita masukkan IP address-nya 192.168.8.1. Masukkan subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu kita enterkan. Ketik no shutdown, gunanya untuk menjalankan dari router 1 ke router 2. Itu enter. Lalu habis itu kita exitkan saja. Kita silang. Sekarang kita akan konfigurasi dari router 2 menuju router 1. Klik router 2, CLI, lalu kita langsung ke enterkan saja.
Kalau router seperti ini, kita kliknya enable, lalu enter, kita klik config terminal. Habis config terminal, enter, lalu kita klik interface serial 2/0 karena ini dari router 2 menuju router 1. Enter, masukkan IP address-nya 192.168.8.2 karena ini IP address dari router 2 menuju router 1. Masukkan subnet mask-nya 255.255.255.0. Kita enter, lalu habis itu kita no shutdown kan dan langsung enter saja. Kita exitkan terlebih dahulu. Ini kita tidak usah exitkan lagi, kita langsung saja untuk konfigurasi dari router 2 menuju router 3. Klik enter, lalu kita klik interface. Sebentar, kita klik interface serial 3/0 karena ini dari router 2 menuju router 3. Lalu enterkan. Di situ kita masukkan IP address-nya. IP address dari router 2 menuju router 3 yaitu 192.168.9.1. Masukkan subnet mask-nya 255.255.255.0. Kita enterkan. Langsung ketikkan no shutdown untuk menjalankan dari router 2 menuju router 3. Kita klik exit, lalu kita silang. Kita lanjut konfigurasi dari router 3 menuju router 2. Klik router 3, lalu enter, kita ketikkan enable, enter, configure terminal, lalu kita enterkan lagi, kita masukkan, klik interface serial 2/0 karena ini dari router 3 untuk menuju router 2. Kita enter. Oh maaf, ini ada kesalahan, seharusnya 9.2 untuk IP address-nya. Kita enterkan, kita masukkan IP address dari router 3 menuju router 2 192.168.9.2. Masukkan subnet mask-nya 255.255.255.0. Kita enter, kita ketik no shutdown, enter lagi, lalu kita enterkan lagi untuk mengkonfigurasi dari router 3 menuju router 4. Kita klik interface serial 3/0. Maaf, ini ada kesalahan, invalid. Kita ulang, interface serial 3/0. Kita enterkan, kita masukkan IP address dari router 3 menuju router 4 yaitu 192.168.10.1. Masukkan subnet mask-nya 255.255.255.0. Kita enter, lalu kita langsung no shutdown kan.
kita ketik no shutdown, kita enter, kita exitkan saja, lalu X. Lanjut untuk konfigurasi dari router 4 menuju router 3. Klik router 4, CLI, enter, enable, enter lagi, configure terminal, enter. Lalu kita klik interface serial 2/0. Kita klik lagi IP addressnya 192.168.10.2. Masukkan subnet masknya, kita enterkan, kita no shutdown kan untuk menjalankan dari router 4 menuju router 3. Kita exitkan saja. Sekarang kita akan mencoba untuk mengirimkan pesan. Kita coba dari klik ini, kita kirimkan pesan dari PC 0 ke PC 1 successful. Kita coba lagi ke PC 2, dari PC 2 ke PC 1 successful. Kita coba lagi dari router 0 menuju PC 0 failed, karena ini masih dalam proses. Kita coba lagi dari PC 4 menuju PC 5 successful. Lalu kita coba lagi failed dari PC 2 menuju PC 3. Karena jika failed terus sekarang, ini tandanya masih dalam proses. Nanti juga akan berubah menjadi successful. Kita lanjut untuk konfigurasi router. Yang pertama, klik router 0, lalu kita enterkan saja tadi, kita masukkan IP rootnya. Ini untuk IP routernya ya. IP routernya 92.168.2.1. Subnet masknya kita masukkan. Masukkan lagi IP-nya 92.168.7.2. Karena kenapa bisanya ini IP-nya 2.1? Karena kita sedang melakukan konfigurasi dari router 0 menuju router 1, yaitu router 1 dengan ininya IP gateway-nya 2.1. Kita cek, kita klik IPC-nya desktop, ini 2.1. Cara ceknya seperti itu. Oke, kita sekarang lanjutkan. Kalau IP 7.2 itu dari router 1 menuju router 0. Kita lanjutkan, enterkan saja. Masukkan IP rootnya. IP root 192.168.3.1. Masukkan subnet masknya. Masukkan IP-nya juga 192.168.7.2. Di sini kita percepat saja semua IP-nya dituliskan. Lanjut di router 1, kita enterkan saja, kita ketik enable, lalu kita ketik configure terminal atau config T saja cara cepatnya. Lanjut IP rootnya, kita masukkan IP rootnya ya,
192.168.1.1. Masukkan subnet masknya juga. Oke, masukkan juga IP-nya. 1.1 adalah IP gateway dari PC di dalam router 0. Kita lihat terlebih dahulu. Kita bisa klik PC-nya. Desktop, IP configuration, kita lihat IP gateway-nya adalah 1.1. Kenapa 7.1 ini yang IP terakhir itu karena dari router 1 menuju router 2 itu, router 1 menuju router 0 itu yang paling terdekat adalah menggunakan IP 7.1. Kita lanjutkan, enter, masukkan IP rootnya lagi. Kita percepat saja ya. Untuk cara pengecekan IP yang pertama itu adalah dari router 1 menuju router 2-nya. Kita percepat. Lanjut ke router ketiga atau router 2. Kita enter, kita ketik enable. Enterkan lagi. Masukkan config T atau configure terminal. Kita enterkan. Ketik IP root dari router 2 menuju router berapa ini? Sebentar. Kita masukkan IP rootnya 1.1 karena ini dari router 2 untuk menuju router 0. Dan router 2 menuju router 0 itu kita ini melewati atau mencari lebih dekatnya dari IP routernya adalah 192.168.8.1. Karena 8.1 adalah yang paling dekat dari router 2 untuk menuju router 0. Oke, kita lanjutkan, tuliskan yang IP root yang lainnya juga. Kita percepat. Lanjut untuk memasukkan IP root di router 3. Kita klik router 3, CLI, kita enterkan, lalu kita ketik enable. Enter, kita ketik configure terminal, kita enterkan, masukkan IP rootnya. IP root dari router 3 menuju router 0. 192.168.1.1. Karena dari router 3 menuju router 0 itu menggunakan IP gateway dari PC yang ada di router 0. Jangan lupa subnet masknya juga. Kita masukkan lagi IP dari yang terdekat dari router 3, yaitu 9.1. Kita lanjut, masukkan lagi IP rootnya. Karena ini 9.1 ini dekat dari router 3. Kita lanjutkan. Ini secara bergantian ya. Setelah masukkan menuju router 0 dengan IP gateway 1.1,
Lalu kita lanjutkan menuju ke router 1 atau yang di dalam router 1 itu mengenai tentang IP gateway-nya adalah 2.1. Kita percepat terlebih dahulu. Kita lanjut untuk router 4. Klik router 4, klik CLI, lalu kita masukkan. Ini langsung saja kita masukkan IP root-nya. IP root dari router 4 adalah 192.168.1.1 karena dari router 4 menuju router 1 menggunakan IP gateway yang di dalam PC 0. Kita masukkan subnet masknya juga. Jangan lupa kita masukkan IP terdekat dari router 4 yaitu 10.1. Ini kita lanjutkan saja seperti biasa. Yang pertama tadi sudah 1.1 yaitu IP gateway dari router 0. Lanjut, ini 2.1 adalah IP gateway dari router 1. Jangan lupa subnet masknya juga, dan kita masukkan IP terdekat dari router 4. Kita lanjutkan ke router 2, maaf. IP gateway dari router 2 adalah 3.1. Kita percepat saja. Kita sekarang coba jalankan dari PC menuju PC. Kita dari PC 5, klik PC 5-nya, klik desktop, klik ini yang tulisan green-nya. Kita klikkan ping spasi, masukkan IP yang dituju untuk menjalankan ke IP berapa, PC berapa, maaf. Kita masukkan di untuk PC 8 yaitu 3.4. Kita ketikkan 192.168.3.4. Kita enterkan, kita tunggu. Jikalau ini reply semua, maka dari PC ke PC tersebut sudah bisa terjalankan atau sudah bisa mengirimkan pesan. Ya, ini tandanya sudah benar. Nah, maka jikalau ini sudah sama-sama hijau, maka ini tuh sudah bisa untuk saling mengirimkan pesan. Kita coba lagi dari router 0 menuju router PC 2, successful. Coba lagi PC 2 menuju router 1, failed karena ini masih dalam proses. Coba lagi, in progress, failed. Ya, ini successful dari router 1 menuju router 2. Coba lagi, successful juga dari router 1 menuju router 0. Ya, jadi seperti itu. Tandanya failed adalah bisa jadi salah dalam penulisan IP-nya atau bisa jadi juga sedang dalam proses. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.